kembali lagi di Ada-Ada Aja. Dan satu hal yang kita mau bahas di saat ini, kita tahu ya perkembangan teknologi, terutama informasi itu luar biasa banget canggihnya gitu. Komunikasi itu sekarang semakin canggih dan semakin gampang. Tapi pastinya untuk setiap hal tuh ada dampak positif sama negatifnya. Nah, untuk remaja nih terutama ketika menghadapi kemajuan teknologi yang sedemikian canggihnya, gimana ya cara mereka untuk bisa terhindar dari hal-hal yang negatif? Ini kayak penonton saya sukanya kalau browsing yang aneh-aneh nih. Kelihatan mukanya, ya kan? Pasti yang aneh-aneh yang dicari. Nah, kayak gitu. Nah, kita harus bahas nih gimana seharusnya komunikasi yang terjalin antara orang tua sama remaja, terutama di zaman yang sedemikian canggih kemajuan teknologinya. Untuk itu kita akan ngobrol di sini bersama dengan, nah ini yang cantik sudah hadir di sini. Mbak, apa kabar? Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Dokter Anda Oki Asokawati MSI. Dan nah, Bapak yang ganteng ini ya, Kepala BKKBN Profesor Dr. Fasli Jalal PhD SPGK. Kita berikan sambutan tepuk tangan dong. Pak Fasli sehat ya? Mbak Oki sehat ya? Indra juga sehat. Alhamdulillah sehat, walaupun yang sakit biasanya hati Pak. Hati ya, dan saku juga. Dan satu ya. Tapi kita ngomongin masalah remaja dulu nih Pak. Ya. Kalau menurut Bapak sendiri ya, gimana perkembangan remaja Indonesia saat ini? Ya. Jadi kalau kita mengikuti definisi WHO, remaja itu adalah umur 10 sampai 24 tahun belum menikah. Saya masuk. Aku itu masuk. masuk, kan? Aku remaja. Iya. Aku remaja senja. Wah, itu dia. Oh, itu berarti umur 10 sampai 24 tahun belum menikah. Itu remaja. Remaja. Oke. Nah, jumlah mereka itu saat ini sekitar 65 juta. Bayangkan. Wow. Jadi hampir 3 kali penduduk Malaysia bagi kita remaja aja baru. Berarti produktif ya nantinya ya. Ini akan jadi menjadi bonus masa depan. demografi. Betul. Wah. Nah, mereka ini tentu mempunyai peluang-peluang, tapi juga tantangan-tantangan. Ya. Kita yakin bahwa remaja kita bisa lebih siap ke depan. Karena pertama dibandingkan dengan orang tuanya, mereka lebih terdidik. Iya. Mereka punya informasi yang lebih banyak, Setuju. termasuk IT. Benar kan? Benar. Nah. Ini banyak yang pernah ngajarin orang tuanya cara pakai HP? Jelas. Ya. Pernah Kita ini ngajarin. agak gaptek, mereka ini canggih. Benar. Nah, jadi keleluasaan menerima informasi. Ya. Kemudian juga mereka tidak lagi terkotak-kotak di daerah mereka, di negara mereka sendiri. Mereka sudah bicara secara global. Dengan cepat dia bisa mendapat informasi dari luar dan memberikan informasi kepada mancanegara. Ya. Nah, tapi mereka juga harus hati-hati karena tidak semua yang mereka peroleh itu bermanfaat untuk mereka. Malah ada yang bisa juga membahayakan. Setuju. Salah satu penggunaan teknologi informasi tadi. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa memilih-milih atau bisa melihat tapi punya ketahanan untuk bersikap dari informasi yang kita lihat, untuk tidak jatuh kepada hal yang tidak baik, maka sebagian dari remaja kita itu bisa jatuh pada hal-hal yang tidak diharapkan. Yang bisa membuat masa depan mereka itu bisa jadi pudar. Nah, itu malah bisa terlempar keluar dari jalur yang mereka rencanakan. banget keluar. ya. Betul. Berarti tuntutan untuk orang tuanya sekarang ini semakin Makin berat lagi dong. Iya, karena bahasa mereka harus mengerti bahasa anak muda. Mereka jangan sampai juga mendoktrinasi, memakai saya dulu, padahal sekarang sudah beda. Udah beda zamannya ya. Betul. Bener. Tapi juga diperlukan kemampuan bagaimana berdialog dengan remaja di dalam masa pancarubahnya, yang mereka menerima informasi yang banyak. Orang tua, kalau biasanya orang tua tertinggal, tapi harus ada upaya untuk sabar, memahami dulu anak-anak muda ini, melihat. Kemudian kalau ada dialog-dialog harus dibangun berdasarkan kebiasaan dan cara berdialog anak muda. Gitu. Nah, Mbak Oki nih mungkin juga punya pengalaman. Kalau Mbak Oki selama ini gimana untuk menghadapi remaja Indonesia gitu ya? Iya. Menurut Mbak, apakah orang tuanya ini yang harus turun dalam arti kata nih? Orang tuanya gaul dong, orang tuanya bikin Twitter dong, orang tuanya main Facebook dong, supaya tahu apa yang dimainin sama anak-anak remajanya, atau malah justru di luar aja jadi pengamat? Iya. Saya rasa yang dijelaskan oleh Pak Fasli itu sudah bagus ya, dan yang tadi Indra sorot juga sudah sangat bagus bahwa orang tua juga harus main Facebook, orang tua juga perlu punya Twitter, orang tua juga perlu tahu Instagram, begitu ya. Karena contohnya saya punya putri, Allah menitipkan kepada saya seorang putri, dia belajar di luar.
Ya saya bisa tahu perkembangan dia melalui Instagram. Oh gitu. Karena saya follow dia gitu. Oh, di stalking sama mama sendiri ya. Di stalking sama mama sendiri serem juga ya. Sebagai orang tua, Iya. memang harus mengikuti betul. apa yang sedang terjadi. Dan Indra, menariknya bahwa Indonesia ini negara yang pertama terbesar dalam hal penjualan gadget, terutama handphone. Oh iya. Nomor 2 baru Vietnam terkait dengan Asia, Asia, ya. ya. Artinya memang negara remaja-remaja kita ini memang mereka sangat aware sekali Iya. untuk dunia dalam genggaman itu. Benar. gitu. Dan pengguna internet salah satu 3 besar Betul. dunia kan. Dan banyak kasus-kasus kan perempuan-perempuan, anak perempuan yang hilang karena kenal sama temannya di Facebook. Oh iya. Terus tiba-tiba Tuh. 3 hari hilang. Itu. Nah, itu. Jadi maksud saya disinilah komunikasi antara anak perempuan terutama ya, anak laki juga mempunyai komunikasi yang baik dengan ibu dalam hal ini ya, dengan bapak juga, tapi kan lebih banyak di rumah itu ibu begitu. Jadi dalam berkomunikasi memang diharapkan orang tua tidak hanya berkomunikasi hanya memberikan nilai-nilai, nasihat, petua, tapi cobalah untuk menjadi teman, cobalah untuk mendengar begitu. Jadi itu kontribusi orang tua nih untuk perkembangan anak-anak remajanya mereka. Bentuknya adalah seperti itu tadi ya, perhatian. Iya. Kemudian Jadi juga teman. bimbingan, jadi teman. Iya, karena remaja itu dalam kondisi yang kepribadiannya sulit. Mereka masa anak-anak belum hilang benar, karena kan 10 sampai 24. Iya, benar-benar. Jadi masa anak-anaknya belum hilang benar, sementara dewasa juga belum gitu. Dan ingin selalu Labil. mencoba yang baru. Selalu ingin mencoba yang baru. Apalagi yang menantang-menantang. Ya. Betul. Bener nggak yang di sini remaja-remaja nih, ya kan? Betul ya. Sukanya tuh nyoba hal-hal baru, menantang, setuju tuh ya. Nah itu tadi kalau kontribusi orang tua. Kalau kontribusi BKKBN sendiri nih Pak, untuk Iya. perkembangan remaja Indonesia itu seperti apa? Jadi karena menyadari remaja ini kan lebih percaya dengan temannya daripada orang lain. Betul kan? Setuju. Lebih percaya dengan teman kan? Nah, Yang masih remaja ya. Oh, masih remaja. Jadi kita memberikan program untuk remaja berbicara dengan temannya. Namanya program Generasi Berencana. Wah, keren. Ya. Nah, Salam genre Pak. salam genre. Salam genre. Jadi salam ini inilah zero, tidak boleh ada toleransi terhadap apa? Jangan menikah terlalu muda, perkawinan usia dini, Jangan menikah terlalu muda. dan tentu jangan melakukan hubungan seks yang tidak sehat dan tidak yang tidak sesuai dengan agama. Betul. Jangan terkena narkoba. Oh. Dan jangan terkena HIV/AIDS. Oke, Iya. jadi itu hal Jadi tidak mari harus dihindari. salam genre. Salam genre semuanya. Wah, keren Tidak banget, boleh luar ada biasa. toleransi. Jadi kita latih mereka sebagai pendidik sebaya. Pendidik sebaya untuk mengajak Jadi teman-temannya. teman-temannya. Ih, bagus ya itu ya. Nanti kalau ada temannya yang sudah agak bermasalah, sebagian dari mereka ini menjadi konselor sebaya yang memberi nasihat, mengajak lagi kepada hal-hal yang baik. Keren, karena Ya. yang ngajakin remaja juga Ya. seumuran, bahasa mereka sama, cara mereka juga sama, Betul. jadinya lebih masuk ke Lebih pikiran masuk mereka ya Pak. dan lebih mudah dan lebih dekat dan Oke. bisa tiap sebentar dia berhubungan. Tapi kita ngomong-ngomong dari ini kesannya tuh remaja ini makhluk yang luar biasa, yang benar-benar kayaknya, waduh, harus ditangani dengan sangat hati-hati sekali ya Mbak Oki ya. Iya, Nah sebenarnya faktor apa sih yang mempengaruhi perkembangan seorang remaja? Kalau dilihat sebagai sisi psikologisnya gitu ya, apa aja sih Mbak? Iya, tadi Pak Fasu sudah mengatakan bahwa peers group, teman-teman mainnya. Teman-teman main, Iya, penting. itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, pilihlah teman-teman yang memang bisa membawa masa depan kita lebih baik. Iya. Ya, karenanya tadi juga Tuh. Pak Fasis sudah mengatakan program dari genre ini konsulennya ataupun pembimbingnya ada sama Remaja teman. juga. Iya, karena remaja itu lebih tertarik kepada teman-temannya daripada sama orang tuanya. Ketika misalnya ada acara suruh milih, mendingan pergi sama teman-temannya daripada sama Iya, orang tuanya. benar, Jadi benar. teman itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah informasi apa yang masuk. Ya, nah jadi saya senang sekali ada saja ini selain tadi yang fun, yang seru, tapi juga ada kerjasama dengan BKKBN. Ih, keren dong. Iya, Nah, iya. ngomong masalah informasi tadi, seperti yang saya bilang di awal tadi ya, informasi sekarang ini udah semakin canggih banget. Komunikasi anak sama remajanya, mereka harusnya gimana ya? Temukan jawabannya saat lagi. Tetap di ada aja. Kembali lagi di ada aja. Masih ngobrol di sini bersama dengan Bapak Fasli Jalal dan juga Mbak Oki Asokowati ya. Kita ngomongin tadi tuh masalah remaja sama orang tua. Sebenarnya hubungannya gimana sih? Di tengah zaman yang gokil, canggihnya luar biasa ya sekarang ya. Mau informasi apa aja tinggal pakai jempol Jack, sekarang tek 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 selesai ya kan?
mau terhubung dengan siapapun di dunia manapun, maksudnya di belahan dunia manapun. Dunia lain mah nggak bisa ya, agak susah. Maksudnya di ujung dunia manapun tuh bisa dengan handphone gitu kan, dengan ponsel, dengan apapun itu gitu. Nah, itu yang terpenting sebenarnya, karena ini ada yang negatif, ada yang positif juga. Gimana cara milahnya itu ya Pak ya, PR-nya ya sebenarnya. Nah, kita ngomongin masalah perbedaannya dulu nih. Kalau remaja zaman dulu, zaman Bapak remaja, Bapak remaja dulu sama sekarang bedanya apa tuh Pak? Pertama, kita informasi masih terbatas ya. Jadi kita hanya tahu dari teman. Kadang-kadang kalau ada dana pergi ke kota besar, lihat bagaimana gaya hidup mereka. Bapak di mana dulu Pak? Saya di Sumatera Barat, di sebuah kota di Padang Panjang. Di Padang Panjang, luar biasa enak itu makanannya. Kemudian kita lihat foto-foto majalah, waktu itu majalah Aktuil misalnya, langsung kelihatan angkatannya ya Mbak. Jadi dulu tuh gitu ya. Remaja jadi tuh nanti celananya gitu. Cubray karena itu model rambut gondrong gitu kan. Karena itu modelnya seperti itu. Gaulnya kayak gitu. Gaulnya seperti itu. Oke. Terus sekarang kan udah beda. Sekarang informasinya lebih dasar. Banyak rayuan-rayuan juga, tapi banyak juga yang positif, yang memperkuat remaja, sumber belajar luar biasa. Model-model baik, ada contoh-contoh yang baik dari anak-anak remaja yang bisa memberi inspirasi gitu. Emang ada bedanya. Berarti penanganannya pun beda dong ya dulu sama sekarang ya. Betul. Seperti Dan yang setiap tadi masa itu kan beda. Betul. Karena itu didiklah anak-anak Anda sesuai dengan zamannya kata Khalil. Itu yang terpenting ya. Oke, Oki. Kalau ngelihat seperti ini ya, pesatnya teknologi sekarang nih, dampak psikologisnya untuk anak-anak remaja tuh kayak apa sih Mbak? Berat menurut saya, Ndra, karena mereka itu kan lalu ingin jadi seperti itu. Perempuan-perempuan, katakanlah ya, jadi ingin terkenal, jadi ingin cantik seperti itu. Yang cowok-cowok juga jadi ingin seganteng itu. Saya seneng Indra sebagai host di sini, mudah-mudahan bisa sebagai tokoh identifikasi bagi remaja-remaja. Dalam arti kata, fun oke, tapi serius ngebahas dengan BKKBN bisa. Karena remaja itu perlu tokoh identifikasi dengan siapa dia bisa relate gitu kan. Karena kalau misalnya dia salah menokohkan seseorang, itu bisa membahayakan. Nah karenanya tadi sekali lagi komunikasi dengan orang tua sangat penting. Dan remaja itu mereka melihat orang tuanya bikin apa daripada apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Jadi kalau memang orang tuanya itu mempunyai sikap yang terintegritas bagus, orang tuanya itu juga mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan, insya Allah anaknya juga bisa mengikutinya. Begitu ya. Kasih contoh berarti. Kasih contoh berarti. Nah jadi memang sekali lagi remaja ini berat karena mereka ingin tampil. Nah sekarang perlu juga diberikan kepada remaja nilai-nilai hebat remaja itu seperti apa sih? Apakah hebat itu yang kaya raya? Apakah hebat itu yang populer? Apakah hebat itu yang cantik? Apakah hebat itu yang seksi? Apakah hebat itu yang macho? Itu yang harus dijelaskan kepada mereka. Nah, bahwa yang hebat itu kalau dia punya prestasi positif bagi lingkungannya. Nah, itu yang harus diberikan. Nah, penting itu ya. Oke, ini ngomongin masalah perkembangan teknologi, benar tuh Mbak Oki. Saya suka banget poinnya, bahwa ternyata ini bisa dijadikan juga tempat untuk berprestasi. Karena sekarang kita lihat juga banyak remaja Indonesia juga yang akhirnya berkibar di dunia internasional karena era internet ini gampang banget ya. Mereka berkarya di Vine gitu kan, masukin video-video atau di Instagram. Ternyata ada dilihat sama orang luar, ditawarin lah untuk bikin animasi dan lain-lain. Itu kan emang keren sebenarnya, bisa ya Pak ya? Bisa kan ya berarti? Dan banyak anak-anak kita, dia siang itu kayak ngantuk-ngantuk aja dan kaya kan. Orang heran nih dari mana kayaan, tahunnya dia buat program. Jual kerjanya program. malam. Iya benar tuh. Kirim keluar, dibeli oleh berbagai perusahaan. Orang nggak tahu bahwa dia punya kreativitas yang luar biasa. Dan banyak anak-anak kita di industri kreatif ini luar biasa sebetulnya. Nah, satu lagi Ndra, untuk remaja, ini adalah dalam hal pemakaian waktu luang. Gawat nih. Kenapa itu, Mbak? Misalnya anak sekolah atau pulang sekolah kan waktunya luang banyak. Apa yang akan mereka kerjakan? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Apakah waktu luang itu betul-betul 20 berapa jam katakanlah dengan handphonenya itu, gitu, ngecek Twitter terus. Atau kemudian dia bagi dengan olahraga, dia bagi mungkin dengan bergaul dengan teman-temannya. Itu yang perlu diperhatikan juga, waktu luang itu. Waktu luangnya anak-anak remaja. Kalau dari BKKBN ya, Pak Fasli, jadi ini sebenarnya cara untuk menghindari remaja-remaja ini akhirnya terjerumus ke kenakalan remaja, terutama karena informasi teknologi itu apa?
Ya memang ada data-data tentang kenakalan, tawuran, ada data tentang narkoba, ada data-data tentang hubungan seks sebelum nikah dan itu. Tapi kalau kita lihat jumlahnya dari 65 juta itu masih kecil. Jadi kita harus jangan sampai menduga bahwa bagian terbesar remaja kita itu bermasalah. Cuman kita kan tidak rela satupun anak kita yang jahat. Nah, karena itu mari kita lihat bakat anak-anak remaja kita itu kan bervariasi. Kalau menurut Howard Gardner itu kecerdasan itu 10 macamnya. Dan anak-anak kita selalu punya kelebihan. Dia selalu bisa menjadi pemuncak di dalam kecerdasan yang berbeda tadi. Tugas kita adalah menemukan potensi bakat minat mereka, memupuk itu, menyalurkan sehingga dia menjadi yang terbaik di bidangnya. Tidak harus semuanya jadi ahli matematika. Mungkin dia jago musik. Keren. Mungkin dia jago animasi. Jadi presenter. Mungkin dia jadi presenter, ya kan? Jadi presenter yang ganteng banget gini kayak itu. Karena itulah BKKBN mencoba melalui genre itu mengajak dia, misalnya kita memfasilitasi mereka membuat film dalam Junior Eager Award. Ada. Kita latih dia. Kemudian idenya gimana? Kemudian poster. Kemudian bagaimana mereka juga nge-rap. Tapi pesan-pesannya dibuat sedemikian rupa. Jadi positif kemudian pesannya. Bagaimana kalau dia futsalnya iya, tapi ada sebelum futsal ada dialog dulu tentang bagaimana mereka menyiapkan masa depannya. Jadi kita harus masuk dengan berbagai kesenangan-kesenangan dan bakat stamina remaja itu. Nah, kita menghimbau mudah-mudahan orang tua, lingkungan sekitar dan sekolah itu betul-betul sabar untuk menemukan bakat, minat dan potensi dan memberi peluang agar mereka mengekspresikan seluas mungkin dari bakat, minat dan potensi yang berbeda-beda tadi itu. Iya, karena nantinya mereka nih akan megang Indonesia ya kan. Dia pemimpin kita masa depan. Oh, berarti ini udah konkret banget dong ya apa yang dilakukan oleh BKKBN tuh sudah Insyaallah, ya. Konkret. Tapi kalau untuk specifically untuk masalah perkembangan teknologi informasi ada nggak, Pak? Ya, kita termasuk mengadakan lomba penyusunan web. Ya kan? Ya, bagaimana mereka betul-betul paham. Tapi di dalam pelatihan kita terhadap yang kita sebut dengan pendidik sebaya atau peer educator, pendidik sebaya itu diberikan berbagai informasi tentang bagaimana agar mereka mengenal kelebihan dan kelemahan teknologi informasi dan mempunyai kekuatan untuk memilah mana yang perlu dan mereka manfaatkan, mana yang mungkin sekedar tahu tapi mereka hindari dampak negatifnya. Jadi filternya diperkuat gitu ya, Pak ya. Oke, mungkin ada yang bisa disampaikan untuk remaja-remaja kita yang lagi nonton nih, apa pesan-pesannya? Iya, bahwa masa remaja itu tidak mungkin kembali lagi. Setuju. Itu adalah bagian dari perkembangan hidup kita. Kalau mau coba, please do, coba apa saja tapi yang positif. Itu yang pertama. Dan yang kedua, coba gali potensi diri dengan cara berkomunikasi, ngobrol sama temennya. Karena yang disebut sukses itu tidak hanya dalam hal matematika saja. Tadi Pak Fasih sudah katakan, ya. Dan yang ketiga juga yang penting adalah bahwa kesuksesan itu adalah ketika kita bermanfaat untuk orang banyak, ya. Kalau misalnya kita terjebak narkoba, misalnya, atau katakanlah kita nikah terlalu dini usianya. Nah, untuk usia nikah ini perempuan itu minimal 19 tahun ya, Pak ya. Apa 18 tahun? Kita harapkan umurnya di atas 20. Oh, malah di atas 20 untuk perempuan. Waktu itu semua fisik, biologis, rahim, saluran kelahiran segala macam itu kuat. Dan juga secara sosial, mental, emosional lebih siap ya. Kalau prianya, Pak? Kalau pria diharapkan karena perlu lebih matang 25 tahun. Nah, tuh jadi usia yang pas itu yang diharapkan. Jadi sekolah dulu, bekerja dulu, ya kan, baru kemudian merencanakan. Kita berikan tepuk tangan. Bapak Masli, terima kasih banyak. Bapak, thank you banget ya sudah hadir di Ada-Ada Aja. Semoga perbincangan kita bisa berguna. Jadi berencananya Indra kapan nih? Sampai jumpa.